Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, ini Kang Dim, Ya. menyikapi pernyataan wali kota di surat kabar yang sudah beredar bahwa wali kota menyatakan akan memisahkan peserta didik yang sudah divaksin dan yang belum divaksin. Nah, yang sudah divaksin bisa PTM dan yang tidak divaksin daring. Bagaimana menurut Akang? Ya, kalau saya ini melihat luar biasa ini. Kalau memang betul ya wali kota Banjar yang ada di Jawa Barat ini mengambil kebijakan yang seperti itu, artinya memisahkan antara yang nggak mau divaksin belajarnya nanti daring, nah sementara yang divaksin tidak daring, kan itu. Kalau ini betul, menurut saya ini namanya intoleran ini. Nah ini padahal sang pemimpin nih yang selama ini intoleran itu ya selalu ditembakkan kepada masyarakat ya, yang dalam pengertian saya juga ikut tersinggung kalau masyarakat muslim selalu ditendensikan intoleran. Nah kalau ini terjadi betul di Banjar, waduh, ini menurut saya sebuah peristiwa yang memprihatinkan. Saya selaku pribadi ya, keluarga juga dengan organisatoris saya yaitu Aksioma, ya jujur ini tidak boleh terjadi kalau seperti ini, karena secara harfiah dan mudah-mudahan tidak substantif, ini menurut saya ya melanggar ini. Ya melanggar karena yang kita ketahui itu kita harus mendukung ya program vaksinasi untuk menjaga pandemi ini ke Republik kita ini yang namanya Indonesia tidak mewabah terus menerus ya. Tetapi ada juga tentunya yang saya tahu itu dilindungi oleh undang-undang itu berlaku tentunya termasuk ke Banjar ya, bagian dari Republik ini adalah ya yang tidak divaksin karena memang alasan tertentu, orang tuanya menolak, pasti punya alasan tertentu, yaitu dilindungi itu. Artinya tidak boleh diskriminatif dong. Nah, mudah-mudahan ini hanya sebuah cita-cita ini. Tetapi kalau diimplementasikan, saya dengan organisasi saya tidak akan diam, tentunya akan memprotes secara serius ya Aksioma dengan saya selaku pimpinannya. Ini tidak boleh musibah ini terjadi di Banjar gitu lah. Karena ya bagaimanapun juga ya menurut saya, apalagi Banjar ini baru ada penahanan 2 tersangka ya, yang tentunya ini jadi pembelajaran ya, harus makin hati-hati, apalagi wali kota sekarang kan yang periodisasinya insya Allah 2023 ini kan berhenti ya karena sudah 5 tahun. Nah, maksud saya itu janganlah membuat kekagetan-kekagetan yang nanti Banjar yang sudah dianggap baik konon ya ini lagi-lagi dibuat oleh panutan dalam tanda petik masyarakat ya, jadi kacau balau nih, ya ini jangan sampai terjadi nih deh ya. Saya juga sangat prihatin karena jujurlah kita ini Banjar ini kan mestinya setelah ada penahanan paksa ya 2 tersangka yang diduga melakukan tindak pidana korupsi, kan ini sangat menyangkut ini. Mengeluarkan lagi kebijakan ini, nanti banyak spekulasi yang muncul. Apa itu spekulasi yang saya nanti khawatir? Oh jangan-jangan ini tadi seperti Dayan mengatakan hanya untuk mencari suaka nih, agar supaya pada suaka dari atas juga omong kosong itu tidak akan melindungi orang-orang yang bersalah, termasuk wali kota. Ya wali kota ini saya sih ingin merekomendir lah atau ingin menyarankan, karena saya warga Banjar, janganlah membuat kebijakan, mudah-mudahan ini belum terjadi, yang membuat ya umat ini jadi sengsara. Ya jangan sampai nih, ini kita ini ngomong insya Allah demi kepentingan umat, nggak usah lah macam-macam gitu loh. Yang sudah terjadi pun harus kita renungkan, harus kita hayati ini sebagai musibah. Yang berperilaku itu banyak, yang berperilaku itu mestinya yang bismillah.
ya bismillah yang baik untuk kemaslahatan umat tentunya. Jangan membuat kebijakan kok nanti harus daring yang tidak mau divaksin. Walah, ini intoleran ini intoleran baru deh. Itu mungkin dari saya ya. Bolehlah hal itu terjadi dan ini sangat membahayakan, ya bisa terbelahnya umat nih ya. Sakitnya orang tua yang selama ini daring sudah lama, sekarang baru saja daring dipisah lagi hanya gara-gara tidak mau divaksin. Padahal yang tidak mau divaksin pun ya harus dilindungi, itu warga kita kok ya, warga dari republik ini, warga negara yang baik. Itu aja lah dari saya. Saya doakan itu ke semua baik-baik aja lah. Jangan jadi pola anutan apalagi wali kota itu loh. Jangan sampai membuat kebijakan itu yang aneh-aneh yang buat masyarakat itu jadi tidak maslahat buat umat ya. Itu terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.